Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cika Imitasi di channel Imitasi TV. Di video kali ini saya akan tutorial. Nah, kali ini agak berbeda. Saya akan tutorial sablon menggunakan tinta Plastisol. Nah, saya di sini akan review tinta Plastisol Neoplast. Nah, teman-teman bisa lihat tintanya. Nah, tintanya ini Neoplast. Kemarin saya sempat nyoba ya sekali, ini baru sekali nyoba. Kemarin itu saya bikin proofingan, ternyata nih tinta ini itu sangat recommended banget. Pokoknya teman-teman wajib coba. Untuk harga sendiri dia sangat terjangkau ya. Karakternya dia itu solid, jadi untuk desain blok itu cukup 2 kali naik. Nah, ada beberapa warna yang harus 3 kali ya, paling sekitar di kuning juga udah cukup sih. 2 kali naik udah solid. Nah, di sini saya akan tutorialnya itu nyablon desain raster. Nah, gimana sih buat desain raster? Nah, biasanya teman-teman khususnya pemula kadang-kadang untuk nyablon raster ini disamain gitu. Ketika buat main raster dia langsung pakai. Nah, akhirnya hasilnya agak maksimal. Sementara di settingan biasanya teman-teman ngikutin di solidity itu 5%. Nah, kita tuh harus tahu solidity 5% itu apa sih gitu kan. Jadi nggak asal make. Nah, untuk desain raster ini perlu agak transparan gitu untuk ngasilin efek migrasi ya. Nah, teman-teman bisa tinggal kasih reducer seperti ini. Saya kasih contoh ya. Nah, tinggal dikasih reducer, misalkan bikin warna abu. Jadi digesutnya juga mudah, turunnya nggak over. Beda ketika langsung dipakai. Jadi kalau untuk blok-blokan teman-teman tinggal langsung pakai. Nah, kalau buat desain raster tinggal ditambahin reducer. Nah, sampai seperti ini nih. Nah, seperti kayak apa ya, susu kental manis lah. Nah, jadi buat teman-teman untuk buset cuma sekali tarik, pastinya irit banget, tintanya irit banget gitu. Karena cukup sekali tarik ya hasilnya oke gitu kan. Cuman kalau buat teman-teman buat desain blok, ini si tinta udah gak perlu dicampur apa-apa lagi, tinggal pakai, hasilnya solid banget gitu kan. Tapi kalau buat raster teman-teman jangan asal-asalah gitu. Mungkin kalau untuk senior udah paham ya gitu. Kalau untuk pemula wajib dikasih ini ya, dikasih reducer ya, biar agak transparan dan busutnya juga enak banget. Jadi benar-benar agak encer ya. Nanti kita praktekin. Nah, seperti ini. Jadi benar-benar irit banget. Nah, oke, teman-teman langsung aja kita praktekin. Dari mulai warna sini saya 5 warna semuanya ya. Kita praktekin hasilnya seperti apa. Langsung aja kita cari skinnya dulu. Nah, di sini saya menggunakan desain raster ya di 50 LPI. Nah, untuk base nya saya biasa pakai di kain 61. Kenapa sih bang pakai kain 61? Nah, dia biar si base itu harus turun agak solid ya, biar ngebantu semua warna gitu kan. Nah, akhirnya saya pakai 61 itu biar turunnya itu bener-bener solid. Nah, biasanya di settingan tuh teman-teman bisa lihat di YouTube atau di apa, settingan 85%. Jadi si tinta turun itu harus 85% gitu kan. Nah, ketika main kain kuning disamain, biasanya turunnya agak tipis, jadi perlu ngulang-ngulang. Nah, ini saya cukup gak perlu ngulang-ngulang ya, dia udah turun solid. Nah, jadi bisa ngebantu warna-warna lain naiknya. Jadi makanya saya pakai kain 61. Cuman karena ini 50 LPI, untuk proses update-nya perlu hati-hati ya. Karena di 61 itu main di 50 LPI agak lumayan ya, ngeri jebol gitu apa ya, itu kesulitannya itu aja sih. Tapi kalau mau pakai tetap di kain 120, teman-teman ya harus 2 kali sih untuk base nya ya. Kalau saya sih cukup sekali ya. Jadi
kadang-kadang ada salah pengertian. Kalau bagi saya yang gesut ngulang-ngulang di atas tanpa dikeringin dulu, bagi saya itu tetap dibilangnya sekali naik. Beda ketika teman-teman nyablon sekali dikeringin terus naik lagi, nah itu saya anggap, kalau saya pribadi saya bilang 2 kali naik. Beda ketika terus-terus digusut biar tebal gitu di atas tanpa dikeringkan dulu, ya itu saya anggap sih sekali, karena bukan malah solid ya, malah hasilnya juga malah bleber ya. Oke, langsung aja teman-teman kita coba sablon naik warna pertama ya. Ini jadi untuk base nya itu langsung kelihatan solid. Nah jadi nggak perlu harus 2 kali. Nah biasanya kalau si base nya sendiri disamain pakai kain 120, dia agak tipis. Nah di sini kan untuk warna saya pakai kain 120 semua, jadi hasilnya tipis. Nah untuk base saya pakai kain di 61. Nah terkecuali lebih dari 50 LPI gitu, saya biasanya pakai kain 120 karena agak kesulitan juga buat proses upload nih. Nah bisa diperhatikan teman-teman, area sini juga digusutnya enak, bersih, jadi tintanya sangat recommended ya. Kalau untuk putih saya biasanya nggak dicampur reducer ya, untuk warna aja sih saya campur reducer. Jadi sekali tarik juga hasilnya tidak break ya, putih. Nah biasanya kalau untuk warna kuning sama merah saya biasanya wet on wet, tapi untuk warna lain semuanya saya bikin kering. Kenapa sih harus wet on wet? Ya biar lebih ngeblend. Nah dia pengeringannya juga cukup cepat ya. Kita naik warna yang kedua, warna abu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut warna kedua ya. Tetap untuk warna abu juga saya tetap kasih reducer ya, biar gusutnya juga enak, hasilnya tipis, karena saya setting di 5% ya, jadi si tinta turun itu harus 5% gitu kan. Nah kadang-kadang teman-teman itu yang ada yang salah paham ya ketika nyeting 5%. Nah setting 5% itu ngacunya kemana sih, ke tinta apa sih? Nah sementara tinta-tinta yang kita jual itu, yang ada di pasaran itu rata-rata masih dibilang ya 50-50, dibilang solid enggak, dibilang transparan enggak gitu kan. Akhirnya ketika nyeting di 5% ya, untuk main di raster itu jadi malah gak bagus hasilnya gitu kan. Makanya ya perlu diperhatikan buat teman-teman, jadi nggak asal pakai tinta gitu. Ketika buat raster itu seperti apa, ketika buat blok apa. Jadi
Kadang-kadang temen-temen ya suka main asal nyalain tinta, jadi tetap dipelajari dulu sebelum teman-teman pakai hasilnya seperti apa gitu kan, buat main raster gimana, buat main blok gimana. Jadi ketika main blok ya udah tinggal pakai aja nih tinta Neoplas ini, tinggal pakai aja gitu kan. Kalau buat raster nah perlu dicampur reducer karena gimana settingan. Jadi intinya teman-teman apa ya, settingan itu menyesuaikan tinta yang kita pakai, bukan kebalikannya gitu kan. Oke teman-teman, lanjut kita naik warna abu. Jadi untuk kusutnya juga lebih enak. Bisa dilihat kan detailnya udah jadi ya, warna-warna grayscale. Dilihat ya, bisa dibedain sama yang ini ya, yang belum naik di abu ya. Sekarang nih satu lagi. Proses pengeringannya juga tinta ini tuh sangat cepat sekali ya. Sekarang kita lanjut warna kuning ya. Kuningnya seperti ini. Nah, kita udah campur reducer ya. Kita wet on wet. Di sini bisa dilihat, ini di sini ada turun yang gak rata seperti ini. Nah, sama di sini kita lihat. Perhatikan. Nah, si merah ini itu gak rata. Nah, biasanya kita kalau kita nyablon banyak, nah si Prasisto tuh suka kadang-kadang ada kendala seperti itu gitu kan. Nah Bang, gimana sih ngakalinnya kalau misalkan ada seperti itu? Jadi si turunnya itu harusnya kita ngablok udah sempurna, tapi ketika turun dia nggak rata gitu. Kadang-kadang ada yang ngeblok, ada yang enggak. Nah, cara ngatasinnya seperti apa sih Bang? Nah, saya kasih tip cara ngatasinnya supaya hasilnya jadi tetap sempurna lagi. Saya kasih tip.
beri lihat teman-teman ya, saya kasih tip. Misalkan ketika kita nyablon banyak, si hasilnya si warnanya itu apa namanya, turunnya itu si prasiso udah mulai agak stabil. Caranya seperti apa sih bang? Perhatikan, ini pertama dibuang dulu ya. Pertama dibersihin dulu. Nah biar dia turun. Setelah itu ambil habis. Kita bersihkan pakai solar. Kita bersihkan pakai solar. Seperti ini. Kita bersihkan pakai solar. Jadi ketika misalkan teman-teman nyablonnya banyak, nah si tinta itu mulai stabil karena biasanya dari apa? Dari teknik gesutan juga. Karena gesutan tiap inian kan beda-beda pasti. Jadi teman-teman bersihin dulu ini depan belakang ya. Bersihkan. Nah, setelah udah bersih gini, teman-teman pakai HPS untuk ngelapnya. Nah biasanya kalau sekedar dilap, si minyak dari apa namanya, setelah kita lap kering nih, lap kering. Nah lanjut dilap pakai HPS. Nah biasanya kalau sekedar dilap seperti itu, si apa namanya, si minyak itu malah nutupin cat, susah untuk turun, makanya menggunakan HPS. Biar turunnya stabil lagi, gunakan HPS. Mainkan kameranya. Jadi dilap pakai HPS seperti ini ya. Nah si solar ini biasanya nutupin tinta itu malah susah keluar. Nah ini nih, ini biasanya si minyak solar itu yang kadang-kadang nutupin nutup tinta. Ya, seperti ini ya. Nah ini tuh solar, jadi solarnya meresap ke si HPS ini, jadi biar hasilnya tetap maksimal lagi. Seperti ini, mudah-mudahan sampai nggak ada lagi ya. Nah kalau udah kering, udah keangkat seperti ini, kita gesut lagi. Ini
jadi nggak bisa dilihat di sini, nggak terlalu ngeblok kayak di mari ya. Sekarang pas dikeringin, kita lanjut warna merah. Warna merah sama, lanjut warna merah. Nah, di sini merah itu biasanya kalau kita nyablon banyak udah numpuk banget ya. Nah, alangkah baiknya ketika nyablon banyak biar hasil stabil, kita bersihin lagi seperti tadi. Kita buang dulu. Buang seperti ini. Baru kita lap biar hasilnya stabil. HPS deh. Ini tipsnya ya, misalkan teman-teman bisa merahnya itu gak stabil gitu. Nah, teman-teman bisa dilap dulu. Jadi jangan asal ngejudge tinta, oh tintanya ini kurang bagus, kurang apa gitu. Padahal kadang-kadang teknik kita yang gak dipelajari dulu gitu. Jadi teman-teman benar-benar dipelajari, ketika ada masalah itu cari tahu masalahnya di mana, pelajari dulu. Nah, karena biasanya teknik gisutan itu yang gak stabil. Nah, itu makanya saya kasih tips, kalau ada misalkan gisutan kita itu udah mulai ngaco, dilapai dulu. Nah, tapi kalau teman-teman udah mulai stabil, biasanya hasilnya stabil gitu. Kalau emang gisutannya udah mulai diperhatikan, hasilnya bakalan stabil gitu. Cuman ketika teman-teman ngalami kendala seperti ini, nah inilah salah satu tips dari saya supaya si gambarnya stabil lagi. Setelah dilap ini baru dikeringkan pakai HPS biar si pori-pori yang kesumbat sama solar sama minyak tadi itu keangkat pakai HPS. Nah, biasanya kalau pakai kain itu dia gak mau keangkat. Nah, dia pakai HPS. Ini jadi si minyaknya dia ngeresap ke HPS sama yang di belakang. Seperti ini. Kita angkat ya. Oke. Setelah merasa cukup kering, kita lanjut naik warna merah. Nah, teman-teman bisa diisi apa langsung juga nggak bisa, kan langsung di naik. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya, merahnya enggak kayak tadi mana ya, coba yang ini. Nah, bisa dilihat merahnya tetap turunnya tipis, stabil. Nah, beda kayak ini. Nah, bisa dilihat dia agak bintiknya numpuk-numpuk, sementara dia harus untuk ngedetailin itu harus hasilnya itu enggak tumpuk ya. Nah, kalau ini beda nih. Itulah solusinya ya.
Oke teman-teman, bisa dilihat hasilnya. Ini warna sini kuning merah, saya wet on wet udah mulai ngeblend ya. Nah terakhir selanjutnya sayin. Nah kalau jadi merah sama kuning aja saya bikin apa namanya, wet on wet, sisanya saya tetap kering. Jadi teman-teman bisa dilihat dari tiga ini tetap masih stabil ya, warnanya gitu. Nah pokoknya ketika mengalami udah mulai gak stabil, itulah solusinya gitu kan. Teman-teman bersihkan dengan solar, lalu lap, jangan langsung dipakai, pakai HPS. Nah itu untuk supaya si pori-pori sepung itu nggak ketutup. Kalau cuma sekedar dilap, dia biasanya nggak, tetap masih ketutup pakai solar. Nah kalau saya sendiri pakai HPS. Ini lumayan cepat. Pokoknya tinta Neoplast ini sangat recommended, teman-teman wajib coba. Hasilnya buat blok tinggal pakai solid. Nah kalau buat main raster teman-teman bisa campur reducer aja, tetap hasilnya solid gitu kan. Sekarang lanjut sayin. Sayinnya gimana ya? Kalau di sayin ini dia nggak terlalu berpengaruh ya, karena dia cuman background, mau desain ulang-ulang juga gak masalah ya, dia sekedar di background aja. Ya background seperti ini ya, jadi nggak berpengaruh ke dalam. Ini saya ulang-ulang. Tintanya sangat enak digesutnya, sangat enteng. Sangat enteng banget, tapi hasil tetap bagus. Ini warna yang keempat ya, warna keempat, warna terakhir. Warna terakhir highlight ya. Kalau saya untuk nyablon warna skin tone itu tetap pakai highlight ya. Nah bagusnya sendiri ini ya karena saya juga dadakan ya, ini bikin vektor sendiri ya biar lebih solid. Di sini saya tetap bikin satu highlight ini. Ini benar-benar live, no edit. Pokoknya teman-teman tonton videonya sampai habis jadi biar paham apa yang saya omongin. Pokoknya jangan lupa juga like, komen, subscribe, serta share. Kalinya video-video saya sangat bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang naik highlight. Nah biasanya saya kalau untuk highlight, kalau untuk base
si tintanya saya langsung pakai karena butuh solid di 85%. Nah kalau untuk buat highlight, dia sekedar nge-highlight, saya campur reducer biar agak enteng dan hasilnya enggak terlalu bright, akhirnya tetap soft, tetap ngeblend sama warna-warna lain. Nah bisa dilihat teman-teman, kalau misalkan putihnya saya langsung pakai, dia terlalu bright karena karakternya masih solid. Jadi kalau buat highlight saya biasanya dicampur reducer ya, dicampur reducer dikit biar nggak terlalu bright. Nah jadi buat tutupin, sebenarnya sekali tarik juga udah cukup ya, sekali tarik udah cukup. Nah dia membantu highlight aja seperti ini, gambar efeknya dapat efek memarnya nih. Oke teman-teman, bisa dilihat hasilnya seperti apa. Tinta Neoplas ini jadi teman-teman wajib coba. Yang tadi pertama saya bilang, kalau buat blog, desain blog, teman-teman gak usah campur apa-apa lagi, tinggal langsung pakai, karakternya udah sangat lembut sekali. Nah kalau untuk buat main di raster, teman-teman perlu campur reducer ya, reducer. Jadi biar nggak terlalu solid, campur reducer ya. Ketika teman-teman nyoba udah lama kelamaan tahu lah ya reducernya siapa apa, karena yang tadi saya bilang si desain yang ngikutin tinta yang kita pakai gitu. Jadi jangan asal-asalah pakai. Nah biasanya teman-teman yang khususnya pemula, ketika main blok bisa main, ketika main raster bisa main, akhirnya ketika ada masalah yang disalahin itu tinta. Nah yang saya ingatkan, kita tuh enak lah tinggal beli tinggal pakai. Nah yang bikin tinta itu bukan orang sembarangan lah, ya mungkin sekolahnya lebih tinggi dari kita gitu kan. Jadi mereka udah perhitungin ketika bikin tinta gitu kan. Jadi buat teman-teman tetap terus diulik dulu karakternya seperti apa. Nah kita tuh bakalan tahu sendiri gitu kan. Dan jangan pernah bosan gitu coba tinta yang lain, ntar kita bakalan tahu nyamannya sendiri, kita bakalan tahu. Yang pasti temen ntar bisa, oh yang ini kualitasnya lumayan, hasilnya oke, yang pasti harga ekonomis gitu. Jadi jangan pernah lah di dunia sablon itu gak ada yang jago. Menurut saya tuh gak ada yang jago, semuanya tetap masih belajar gitu. Ketika saya misalkan mahir di bidang rubber, belum tentu di bidang lain. Nah, termasuk di Plastiso sendiri, saya di sini masih belajar. Cuman pengalaman saya ya coba saya bagi, siapa tahu bermanfaat, siapa tahu berfaedah lah, tips-tips yang apa ya, ya pengalaman saya lah pokoknya teman-teman jangan pernah terus gak belajar. Oke, terima kasih. Video review tinta Neoplas sama sablonnya cukup sekian. Terima kasih yang masih setia terus di channel Imitasi. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, biar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.